Selamat pagi, teman dari Vin, Ngehean. Di pagi hari yang sejuk pada tanggal 21 Mei 2023, keheningan yang pekat di gang-gang kecil yang berliku di Kelurahan Hung Rong, Kota Bin, dipecahkan oleh berita buruk. Sebuah kasus pembunuhan baru saja ditemukan di sebuah kawasan perumahan tua, di mana rumah-rumah berdempetan seolah telah bertahun-tahun saling bersandar. Lokasi kejadian adalah sebuah rumah dua lantai yang terletak jauh di dalam sebuah gang. Tempat keamanan seolah terlupakan dan mata tetangga yang penasaran sulit menjangkaunya. Tidak ada saksi mata langsung. Tidak ada suara aneh yang tercatat pada malam yang menentukan itu. Korban adalah Bambang, seorang pria berusia 40 tahun. Ditemukan dalam posisi tengkurap tak bergerak di atas lantai semen basah di halaman belakang rumah. Sebuah detail aneh segera menarik perhatian petugas. Jenazah tidak berada di tengah halaman, tetapi tersembunyi secara rahasia di balik selembar seng tua yang didirikan sementara di samping kandang ayam kosong. Orang pertama yang menemukan tragedi itu adalah istri korban, Siti, 30 tahun, yang tinggal bersama di rumah ini. Dalam kesaksian awalnya yang berlinang air mata, Siti mengatakan bahwa sekitar pukul 6 pagi, ketika dia membuka pintu belakang untuk menjemur pakaian di halaman, dia terkejut menyadari sosok suaminya yang dikenalnya tergeletak di samping tong plastik berisi barang bekas. Jeritan memekakkan telinga memecah ketenangan pagi itu. Dia memanggil tetangga dengan sia-sia, lalu jatuh di samping jenazah suaminya yang malang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, polisi setempat tiba dengan cepat, memasang garis polisi untuk menutup lokasi kejadian. Penyelidik awal membuat penilaian awal, tidak ada tanda-tanda perampokan paksa. Pintu belakang tidak ada bekas congklan. Semua barang di ruang tamu, dapur, dan ruang keluarga tertata rapi. Tanpa kekacauan, jenazah korban sudah dalam keadaan kaku mayat, dan tanda-tanda dekomposisi pertama sudah mulai muncul. Petugas forensik mencatat memar besar di bagian belakang leher, hematoma tertutup di bawah tulang tengkorak, tetapi tidak ada tanda-tanda pendarahan eksternal. Kedua tangan korban terentang lurus secara tidak wajar, tanpa tanda-tanda kontraksi atau perlawanan, indikasi bahwa kematian mungkin terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Istrinya, Siti, bersaksi bahwa malam sebelumnya, setelah makan malam, suaminya merasa lelah dan tidur lebih awal dari biasanya. Dia tinggal untuk membersihkan rumah, lalu pergi tidur. Polisi menyita telepon seluler korban yang masih berada di saku celananya dengan baterai masih terisi. Tetapi riwayat panggilan tidak mencatat panggilan masuk atau keluar setelah pukul 9 malam. Sebuah detail kecil, tetapi membuat tim investigasi khusus harus berpikir keras. Di area halaman belakang tempat jenazah ditemukan, di lantai semen yang berlumut, ada bekas gesekan yang sangat samar, seperti jejak benda berat yang diseret, memanjang dari tepi pintu belakang ke tempat korban terbaring. Terlebih lagi, bagian halaman ini terlindung oleh terpal tua dan rumpun pisang yang rimbun, sehingga jika tidak sengaja berjalan ke belakang, hampir tidak mungkin untuk mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Kematian Bambang awalnya diyakini sebagai kecelakaan tragis, mungkin karena dia terpeleset dan kepalanya membentur lantai semen yang keras. Namun, hematoma di leher serta fakta bahwa tidak ada rintangan yang jelas di lokasi kejadian yang dapat menyebabkan seseorang terjatuh, membuat pihak forensik harus meminta pemeriksaan yang lebih teliti. Ketika jenazah ditemukan terlambat dan jejak awal berisiko terhapus, merekonstruksi gambaran lengkap kasus menjadi sangat sulit. Area halaman belakang, jantung dari kasus ini, ditutup rapat dengan 3 lapis garis polisi. Hanya tim forensik, penyelidik utama, dan petugas forensik senior yang diizinkan untuk mengakses halaman seluas sekitar 10 meter persegi yang terjepit di antara 2 dinding tinggi yang menjatuhkan bayangan. Lantai beton sudah tua dan ditutupi lapisan lumut hijau yang licin. Terpal pelindung hujan dan matahari di atas sudah membusuk, tergantung lemas di batang pohon pisang, sehingga cahaya siang hari hanya bisa masuk dengan lemah dan redup. Halaman ini sejak dulu hingga sekarang terutama digunakan untuk meletakkan tempat sampah dan sebagai tempat mencuci pakaian. Korban Bambang lahir pada tahun 1983, berasal dari Jawa Tengah.
dia datang ke Jakarta untuk mencari nafkah pada awal tahun 2000-an. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai montir di bengkel-bengkel besar. Pada tahun 2018, dia telah menabung cukup uang untuk membuka bengkel kecil di rumah. Penghasilannya sejak itu menjadi stabil. Melalui verifikasi dari ketua RT, Bambang adalah seorang pria pendiam dan introvert. Tidak memiliki catatan kriminal. Tidak terlibat dalam hutang atau hubungan sosial yang rumit. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara, tidak minum alkohol atau berjudi. Tetangga semua menghormatinya, menilai dia sebagai suami teladan yang sepanjang hari hanya tahu bekerja keras, memasak untuk keluarga. Kadang-kadang mereka melihatnya mengantar putri kecilnya ke sekolah. Keluarga Bambang hidup dengan sangat tenang. Tidak ada yang pernah mendengar mereka bertengkar atau berdebat. Istrinya, Siti, 30 tahun, berasal dari Jawa Barat. Tercatat sebagai karyawan salon kecantikan di sebuah spa swasta di Jalan Tamrin. Dia biasanya bekerja shift sore dari pukul 14 Muana hingga 21 Perneselai. Jadwal kerjanya tidak tetap. Siti memiliki penampilan yang menarik ya, kepribadian yang pendiam, sopan, dan juga tidak memiliki catatan pelanggaran hukum. Tetangga sering memujinya sebagai istri yang tabah dan pekerja keras, yang pada siang hari bekerja dan pada malam hari memasak dan merawat anak-anak. Dia juga tidak suka bergaul. Hampir tidak memiliki teman dekat di lingkungan itu. Keduanya menikah pada tahun 2017 dan memiliki seorang putri yang tahun ini baru berusia 5 tahun. Perlu dicatat bahwa di kartu keluarga terdapat orang keempat, yaitu adiknya Bambang, lahir pada tahun 2005. Adik sedang belajar keterampilan memperbaiki elektronik dan tinggal sementara di rumah kakak dan iparnya untuk memudahkan perjalanan. Adik tidak memiliki pekerjaan tetap. Telah putus sekolah sejak dini. Pernah bekerja sebagai buruh bangunan sebelum kakaknya meminta untuk belajar keterampilan. Adik juga merupakan orang yang pendiam, jarang terlihat keluar rumah. Dia biasanya hanya berkeliaran di rumah membantu iparnya melakukan pekerjaan kecil. Menurut ketua RT, ada periode di mana Bambang menerima banyak kontrak di kabupaten yang jauh. Seringkali harus pulang terlambat dari bengkel pelanggan. Saat itu, hanya ada Siti dan adik iparnya. Adik, meskipun tidak ada bukti jelas tentang hubungan yang tidak pantas, beberapa orang telah bergosip tentang keintiman keduanya ketika mereka pergi bersama di malam hari. Ketika ditanya, mereka hanya mengatakan bahwa mereka pergi untuk mengurus pekerjaan kecil. Seorang tetangga juga mengkonfirmasi bahwa dia pernah melihat adik menunggu Siti di depan spa pada larut malam. Tetapi saat itu dia hanya berpikir bahwa itu adalah adik ipar yang menjemput iparnya agar aman. Secara formal, tidak ada tanda-tanda perselisihan internal dalam keluarga. Bambang tidak memiliki dendam dengan siapapun. Siti tidak memiliki perselingkuhan yang terbuka. Adik ipar juga tidak memiliki catatan kriminal. Namun, justru ketenangan yang mencurigakan itu membuat tim investigasi mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Laporan forensik nomor 217 yang dikeluarkan oleh Pusat Forensik Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Mei telah mengeluarkan kesimpulan akhir. Penyebab kematian korban Bambang adalah karena cedera otak tertutup yang menyebabkan hematoma subdural di area fossa posterior yang menyebabkan kompresi pusat pernapasan dan kematian dalam waktu kurang dari 10 menit. Tim investigasi mulai sepenuhnya mengesampingkan hipotesis tentang kecelakaan. Tanda-tanda fisik di lokasi kejadian sama sekali tidak sesuai dengan jatuh biasa. Area penemuan jenazah sama sekali tidak memiliki rintangan yang dapat menyebabkan cedera fatal pada sudut itu. Kemungkinan besar korban telah diserang di kepala sebelum jatuh. Setelah memeriksa rumah dengan cermat, tim forensik menemukan detail yang mencurigakan. Tempat sampah di dapur baru saja dibersihkan dengan sangat bersih secara tidak wajar. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar tisu, sedikit kapas, 2 sarung tangan nilon sekali pakai, dan noda merah muda samar di tepi tutup plastik. Tes cepat di lokasi kejadian menunjukkan bahwa zat merah itu bukan darah manusia, mungkin semacam pembersih atau pewarna. Namun, keberadaan sepasang sarung tangan di tempat sampah yang hampir kosong menimbulkan kecurigaan besar tentang perilaku menyembunyikan sesuatu.
Siti terus mempertahankan kesaksian lamanya. Suaminya tidur lebih awal malam itu. Tidak ada tanda-tanda aneh. Dia tidur nyenyak dari pukul 11 malam sampai pagi. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Adik iparnya, Adi, juga mengatakan bahwa dia tidak mendengar suara aneh apapun. Namun, ada detail yang tidak bisa mereka bayangkan. Sekitar pukul 3 pagi hari itu, kamera keamanan sebuah restoran tetangga di belakang, hanya berjarak 2 meter dari pagar rumah korban, merekam bayangan seseorang yang bergerak dari halaman belakang ke dalam rumah melalui celah pintu. Bayangan orang itu bertubuh pendek, mengenakan baju berwarna terang. Tidak mungkin membedakan jenis kelaminnya. Momen itu hanya berlangsung selama 7 detik. Tim forensik berpendapat bahwa orang itu tidak mungkin orang asing. Tidak mungkin penyusup masuk ke rumah orang dari arah itu dengan tenang dan santai seperti itu. 3 hari setelah kematian Bambang, tim investigasi berfokus pada menggali hubungan eksternal korban, mengalihkan penyelidikan ke kemungkinan konflik sosial. Seorang rekan bisnis lama Bambang bernama Herman pernah datang ke bengkelnya dan terlibat dalam pertengkaran yang sangat sengit sekitar 3 minggu sebelumnya. Seseorang mendengar Herman mengancam, "Suatu hari aku akan kembali untuk menghabisimu." Tim investigasi segera memanggil Herman untuk dicocokkan. Pada tanggal 23 Mei, Herman hadir di tim investigasi kriminal kepolisian kota Jakarta. Dia melaporkan bahwa pada malam pembunuhan itu, dia sedang tidur di rumahnya sendiri di Kabupaten Bekasi, dan banyak anggota keluarga dapat bersaksi. Ekstraksi rekaman CCTV di jalan dari Bekasi ke Jakarta dari pukul 1.00 hingga 4.00 pagi tidak menemukan kendaraan pribadi milik Herman. Lokasi teleponnya juga menunjukkan bahwa dia tidak bergerak dari area rumahnya. Herman kemudian dikeluarkan dari daftar tersangka. Pada saat yang sama, seorang saksi secara sukarela datang untuk melapor. Dia adalah Ibu Marni, pemilik sebuah warung kecil di ujung gang. Dia bersaksi bahwa sekitar pukul 8 malam sebelum hari penemuan jenazah, dia pernah melihat seorang pemuda aneh berdiri di depan rumah Bambang. Dia tampak sangat gelisah, terus melihat ke dalam rumah berkali-kali. Dia mengenakan jaket berwarna gelap, mengenakan topi. Tinggi sekitar 1 cm, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tim investigasi segera membuat daftar dan memeriksa semua orang yang pernah berkonflik dengan keluarga Bambang, tetapi tidak menemukan siapapun dengan ciri-ciri yang sesuai. Istrinya juga menegaskan bahwa tidak ada yang datang mencari suaminya malam itu dan keluarga juga tidak terlibat masalah dengan siapapun. Penyelidik mulai curiga apakah ini adalah bukti palsu, pengalihan perhatian yang dibuat secara tidak sadar atau sengaja. Pada saat ini, kasus tersebut secara bertahap menemui jalan buntu. Di dalam tim investigasi, ada 2 arus hipotesis. Pertama, korban telah diikuti oleh seseorang yang menunggu kesempatan untuk menyerang dan kemudian dengan cepat meninggalkan lokasi kejadian sebelum fajar menyingsing. Kedua, pembunuhnya adalah kenalan. Seseorang yang memiliki cukup waktu dan pengetahuan tentang tata letak rumah untuk bertindak. Sementara sebagian besar penyelidik condong ke hipotesis pertama. Mayor Jenderal Susilo, kepala tim forensik, mengajukan sudut pandang yang berbeda. Namun, semua arah penyelidikan saat itu masih terfokus pada subjek eksternal. Butuh lebih dari seminggu kemudian, ketika petunjuk penting yang terkait dengan hubungan tersembunyi terungkap, tim khusus kembali untuk menyelidiki dari awal. Tetapi pada saat itu, pelaku sudah memiliki cukup waktu untuk menghapus hampir semua jejak. Pada pagi hari tanggal 28 Mei, hampir seminggu setelah kejadian tersebut, tim investigasi menerima panggilan anonim ke nomor hotline. Suara pria berat mengatakan dengan sangat singkat, ingin tahu siapa yang membunuh Bambang. Periksa kembali baju yang dijemur di halaman belakang. Ada sesuatu yang belum sempat dihapus. Dalam waktu kurang dari 10 detik, panggilan itu tiba-tiba terputus. Lokasi tidak dapat dilacak. Isi yang sangat spesifik dan rinci ini memaksa tim khusus untuk kembali memeriksa kembali seluruh area halaman belakang dan jemuran. Di jemuran saat itu ada 8 set pakaian. Sebagian besar adalah pakaian wanita dan anak-anak. Ada kemeja putih, jenis seragam karyawan spa, yang baru saja dicuci bersih.
Tim forensik memeriksa dengan mata telanjang dan menemukan kancing di posisi dada kiri telah putus. Bekas jahitan robek tidak merata. Ada tanda-tanda telah dicuci dengan kuat. Tepat di lantai semen di bawahnya, kurang dari 1 meter dari situ, mereka menemukan sepotong kancing plastik putih. Jenis yang biasa digunakan untuk seragam wanita. Potongan kancing ini sangat cocok dengan bagian jahitan yang robek di kemeja itu. Kemeja ini milik istri korban, Siti. Ketika ditanya tentang kancing itu, Siti berkata, "Saya mencuci pakaian malam sebelumnya. Mungkin kancingnya lepas ketika saya menjemurnya." Tetapi penjelasan ini segera dicurigai. Pertama, malam itu hujan gerimis ringan. Halaman belakang sangat licin. Tidak ada yang akan menjemur pakaian putih di luar seperti itu. Kedua, posisi kancing jatuh secara mencurigakan, bertepatan dengan tempat ditemukannya jenazah. Dan ketiga, sementara semua pakaian lain dicuci dengan tangan, hanya kemeja putih ini yang dicuci dengan deterjen dengan aroma berbeda, tidak sesuai dengan aroma pakaian lainnya. Tim investigasi segera mengirim kemeja itu untuk pemeriksaan jejak. Hasilnya kembali dan menemukan jejak cairan tubuh pria yang tersisa di area kerah dan bagian dalam lengan baju. Jumlah DNA tidak cukup untuk dicocokkan, tetapi cukup untuk memastikan bahwa kemeja ini pernah bersentuhan sangat dekat dengan seorang pria. Tim investigasi mulai fokus mencurigai hubungan antara istri dan pria lain. Saat itu, titik balik lain muncul. Seorang petugas keamanan setempat membawa dan menyerahkan selembar kertas yang kusut yang dia temukan di bawah meja batu tua di samping kandang ayam. Hanya berjarak sekitar 2 meter dari posisi jenazah. Selembar kertas kecil itu ditulis tergesa-gesa dengan pulpen. "Jika terjadi sesuatu, jangan katakan aku ikut campur." Pada hari yang sama, tim khusus memeriksa kembali telepon korban. Meskipun tidak ada log panggilan setelah pukul 9 malam. Tim teknis telah memulihkan pesan teks yang dihapus. Ada pesan tunggal yang dikirim dari nomor yang tidak dikenal. "Turun ke rumah belakang ya. Tunggu di sudut dapur." Pesan ini dikirim pukul 1.53 pagi, yaitu sekitar 1 jam sebelum perkiraan waktu kematian korban. Pada tanggal 29 Mei, tim investigasi melakukan konfrontasi terpisah dengan setiap orang di rumah. Siti, istri korban, masih mempertahankan kesaksian lamanya. Tidur dari pukul 11 malam. Bangun pagi pergi menjemur pakaian lalu menemukan jenazah suami. Tetapi ketika penyelidik membandingkan dengan waktu yang tercatat pada pesan yang dipulihkan, mereka bertanya langsung. Pukul 1.53 pagi. Siapa yang menggunakan telepon Anda untuk mengirim pesan kepada orang lain? Siti mulai bingung, menjawab secara berputar-putar. "Mungkin anak saya bermain-main. Mungkin teleponnya rusak." Jawaban ini sama sekali tidak berdasar. Putrinya yang berusia 6 tahun tidur dengan neneknya di kamar, terpisah. Tidak ada orang lain yang menggunakan telepon selain Siti. Ketika ditanya tentang kemeja putih yang kehilangan kancing, Siti mengubah kesaksiannya. "Saya menjemur dari hari sebelumnya. Saya tidak tahu kapan kancingnya lepas, tetapi hasil pemeriksaan serat kain telah menunjukkan bahwa kemeja itu baru saja dicuci dalam waktu 12 jam. Aroma pelembut kain di kemeja itu sangat cocok dengan sampel pelembut di botol yang diletakkan di bawah wastafel." Pada saat yang sama, adik ipar korban, Adik, dimintai keterangan untuk kedua kalinya. Kali ini, banyak detail mulai tidak cocok satu sama lain. Sebelumnya, adik bersaksi bahwa dia tidur dari pukul 10 malam dan tidak keluar kamar. Tetapi tetangga di seberang jalan telah mengkonfirmasi bahwa dia melihat seseorang pergi dari halaman belakang ke dalam rumah sekitar pukul 3 pagi dan perawakannya sangat mirip dengan adik. Ketika ditanya tentang mengantar iparnya pulang pada malam hari, adik dengan keras membantah, mengatakan bahwa hanya ada 1 kali karena dia diminta oleh Bambang. Tetapi data lokasi di telepon adik menunjukkan bahwa hingga 4 kali dalam bulan September, dia telah menghentikan mobil di depan spa, tempat Siti bekerja sekitar pukul 8.30 malam. Detail lain yang membuat tim investigasi khusus fokus dalam arsip foto lama dari telepon Adi, meskipun telah diatur ulang. Ada beberapa foto yang telah dipulihkan,
Di antara mereka ada dua foto yang diambil dari kamera selfie yang menunjukkan lengan wanita yang melingkari bahu adik. Di belakangnya ada tempat tidur dengan spray berwarna ungu yang sangat cocok dengan spray di kamar tidur Siti. Tidak ada foto yang menunjukkan wajah dengan jelas. Tetapi itu cukup untuk membuktikan bahwa antara keduanya pernah terjadi kontak yang jauh melampaui hubungan ipar normal. Mulai dari sini, tim khusus secara resmi mengalihkan arah penyelidikan ke hubungan tidak normal ini di dalam keluarga. Keduanya masih terus berbelit-belit menyangkal. Tetapi potongan data saat ini tidak lagi kokoh. Pada tanggal 30 Mei, tim khusus memutuskan untuk memisahkan kedua tersangka. Siti dibawa ke ruang interogasi terpisah. Pada saat yang sama, adik diperiksa silang seluruh jadwal pada malam pembunuhan itu. Dalam sesi pengambilan keterangan yang berlangsung lebih dari 5 jam, adik mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Kata-kata pertama yang dia ucapkan ketika penyelidik menunjukkan bukti digital yang tak terbantahkan adalah, "Aku tidak sengaja, dia memukulku duluan." Sebelum ditanyai lebih lanjut, adik menunduk. Suaranya bergetar. "Kami punya perasaan satu sama lain. Aku mencintai Siti dengan tulus. Malam itu, Bambang memergokiku. Aku sangat takut jadi aku mendorongnya." Setiap kata dicatat dan dibuat menjadi berita acara. Menurut kesaksian adik, sekitar pukul 1 pagi tanggal 21 Mei, Siti telah mengirim pesan untuk mengajaknya turun ke rumah belakang. Keduanya berhubungan seks di area dapur. Bambang biasanya memiliki kebiasaan mengunci pintu kamar dan tidur nyenyak sehingga keduanya gegabah tidak memperhatikannya. Namun, malam itu Bambang tiba-tiba terbangun, membuka pintu kamar untuk pergi ke kamar mandi dan melihat seluruh adegan yang tidak dapat dipercaya. Dia bergegas turun untuk memukul adik dan berteriak keras. Saat bergumul, Siti bergegas melerai dan didorong oleh Bambang ke lantai semen. Adik kehilangan kendali dan mencekik Bambang dan mendorongnya dengan kuat hingga kakaknya jatuh telentang ke belakang. Kepalanya membentur keras ke lantai yang keras. Jatuh itu awalnya hanya sebuah kecelakaan. Tetapi ketika dia melihat darah mengalir dari bagian belakang leher Bambang dan dia terbaring tak bergerak, keduanya sangat panik. Siti berkata, "Sudah mati. Bagaimana ini?" Adik bermaksud memanggil ambulans tetapi dihentikan oleh Siti. Dia berkata, "Jika terungkap, aku akan dipenjara dan aku akan kehilangan anakku." Setelah itu, Siti mengambil kain untuk membersihkan noda darah sementara adik menyeret jenazah kakaknya ke halaman belakang dan menyembunyikannya di balik seng tua. Siti mencuci kemeja yang berlumuran darah dan menggunakan pemutih untuk membersihkan dari dapur ke lantai. Pada pukul 6 pagi, dia berteriak keras, berpura-pura baru saja menemukan kejadian itu untuk memanggil tetangga. Skenario telah diatur dengan cermat di malam hari. Ketika penyelidik bertanya siapa yang melakukan pukulan fatal itu, adik hanya berkata, "Aku hanya mendorongnya. Aku tidak sengaja membunuhnya. Itu adalah kecelakaan." Namun, kesaksian ini sama sekali tidak sesuai dengan laporan forensik. Hematoma di bagian belakang leher menunjukkan kekuatan yang sangat kuat dari atas ke bawah, bukan karena jatuh alami. Selain itu, di ambang pintu dapur, pemeriksa menemukan noda darah yang sangat kecil. Meskipun sudah dibersihkan, saat diperiksa masih memberikan hasil positif dengan DNA korban. Ini membuktikan bahwa korban telah terkena dampak yang kuat dari dalam rumah. Setelah dibandingkan, Siti tetap diam saat diinterogasi. Dia tidak menyangkal atau mengakui. Tetapi ekspresinya tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya seperti sebelumnya. Dia hanya mengatakan satu kalimat saja. Jika malam itu dia tidak membuka pintu, semuanya akan berbeda. Sampai saat ini, tim investigasi secara resmi memastikan bahwa ini adalah pembunuhan yang disebabkan oleh konflik yang timbul dari hubungan gelap dengan tanda-tanda persekongkolan dan menyembunyikan kejahatan. Pada sore hari tanggal 1 Juni di ruang kepolisian kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah, setelah lebih dari 8 jam interogasi terus-menerus, Siti akhirnya menangis dan menundukkan kepalanya mengakui perannya dalam kematian suaminya. Pernyataan yang berisi 9 halaman dicatat secara rinci, menandai titik balik terakhir dalam proses pemecahan kasus.
Siti mengaku bahwa hubungannya dengan adik telah dimulai sejak akhir tahun 2022. Awalnya hanya perhatian ringan, kemudian berkembang menjadi perasaan ketika suaminya sering harus bekerja jauh dari rumah. Siti menegaskan, "Saya sama sekali tidak berniat mengkhianati suami saya, tetapi semuanya secara bertahap lepas kendali." Dia mengakui bahwa keduanya telah diam-diam berhubungan beberapa kali setiap kali Bambang pergi bekerja di kabupaten yang jauh. Kedatangan adik untuk tinggal serumah hanyalah dalih suaminya karena terlalu percaya pada adik laki-lakinya dan istrinya. Tidak menaruh curiga sedikit pun. Hari itu saya pulang kerja terlambat. Suami saya lelah jadi naik ke atas untuk beristirahat. Saya turun ke dapur lalu adik mengikuti. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saya tidak menyangka Bambang akan bangun. Ketika adik muncul di ambang pintu, dia seperti orang gila, menghancurkan gelas air dan bergegas menyerang adik. Setelah itu Bambang mendorong Siti ke dinding. Dia panik dan adik mendorong Bambang hingga terjatuh. Saya mendengar suara hantaman keras, lalu semuanya menjadi sunyi. Darah mengalir dari belakang kepalanya. Matanya terbelalak. Adik berlutut dan mengguncangnya dengan kuat, tetapi dia tidak sadar lagi. Setelah syok yang mengerikan, keduanya duduk terpaku di lantai tanpa berbicara satu sama lain selama sekitar 5 menit. Lalu Siti berkata, "Kita tidak boleh mengungkapkan hal ini. Jika aku ditangkap, bagaimana aku bisa hidup?" Saat itu keduanya memutuskan untuk menutupi kejahatan itu. Adik menyeret jenazah ke halaman belakang, sementara Siti masuk ke dalam rumah membersihkan. Air dicampur dengan pemutih digunakan untuk membasahi dari dapur hingga lantai. Kemeja yang berlumuran darah dicuci malam itu juga. Pukul 6 pagi, Siti berteriak keras berpura-pura menemukan dan memanggil tetangga, dan secara proaktif melaporkan ke polisi. Skenario telah diatur hanya dalam beberapa jam. Tetapi dia tidak dapat memperhitungkan jejak kecil seperti fatal, seperti kancing yang jatuh, pesan yang belum dihapus, selembar kertas yang diremas di bawah meja, dan kamera keamanan restoran tetangga. Adik dalam sesi konfrontasi terakhir benar-benar diam ketika penyelidik bertanya, "Apakah kamu tahu dia adalah kakak kandungmu?" Adik menangis terseduh-seduh. "Saya tahu, tetapi saat itu saya tidak bisa berhenti lagi." Tim khusus menyimpulkan bahwa perilaku para tersangka memenuhi unsur-unsur kejahatan pembunuhan dengan komplotan dan tindakan menyembunyikan kejahatan. Berkas kasus segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Provinsi. Pada bulan Mei 2024, Pengadilan Negeri Provinsi Jawa Tengah membuka sidang perdana kasus pembunuhan yang mengejutkan publik yang terjadi di Kelurahan Manggarai. Kedua terdakwa, Siti dan adik, telah diajukan ke persidangan secara terbuka. Persidangan berlangsung selama 6 jam. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa adik telah melakukan kekerasan yang berdampak langsung pada area penting tubuh korban yang menyebabkan kematian. Terdakwa Siti, meskipun mengetahui dengan jelas konsekuensi yang mungkin terjadi, tidak hanya tidak mencegah, tetapi juga secara proaktif menutupi kejahatan. Membersihkan lokasi kejadian, membuat lokasi kejadian palsu. Perilaku ini merupakan kejahatan terorganisir dengan musyawarah. Setelah melakukan kejahatan, keduanya memiliki kesadaran penuh tentang hukum. Tidak ada tanda-tanda terprovokasi. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada adik atas kejahatan pembunuhan. Siti hukuman mati atas kejahatan menyembunyikan kejahatan dan komplotan secara tidak langsung. Bambang, pria yang lembut dan pekerja keras, telah dibunuh di rumahnya sendiri oleh adik kandungnya sendiri dan istrinya. Tidak seorang pun dari luar campur tangan. Putri mereka yang berusia 6 tahun diasuh oleh kakek neneknya di kampung. Surat permohonan untuk mengubah nama belakang bayi telah dikirim ke pemerintah daerah dengan alasan yang jelas untuk menghindari trauma psikologis di kemudian hari. Kasus telah ditutup, tetapi gaungnya tidak pernah berakhir. Sebuah keluarga dengan 4 orang, 1 orang telah meninggal. 2 orang harus menerima hukuman mati dan seorang anak hampir kehilangan seluruh dunianya. Beberapa kasus berakhir dengan vonis, tetapi beberapa rasa sakit tidak akan pernah bisa ditutup. Seorang anak bangun dan tidak lagi dapat melihat ayahnya, dan juga tidak akan pernah dapat memanggil ibu lagi. Cinta, jika melampaui batas-batas moral, dapat berubah menjadi kejahatan.
Nafsu jika tidak dikendalikan akan mendorong seseorang ke jurang pengkhianatan. Kita hidup di dalam rumah, tetapi tidak semua rumah adalah rumah. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kata-kata manis, tetapi terletak pada tindakan sehari-hari. Kejujuran, kesetiaan, dan mengetahui kapan harus berhenti sebelum melampaui batas. Jangan biarkan anak-anak tumbuh dengan penjelasan palsu. Jangan biarkan keheningan dalam keluarga menjadi alasan untuk kesalahan yang berkelanjutan. Kita tidak dapat memilih siapa yang melahirkan kita, tetapi kita sepenuhnya dapat memilih bagaimana menjadi orang yang baik. Sebuah rumah hanya benar-benar menjadi rumah ketika tidak ada seorang pun yang harus hidup dalam ketakutan di sana. Mencintai dengan cara yang benar, dan hiduplah sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang harus menghapus air mata karena tangan Anda sendiri.